Terima kasih Anda masih di Economy Challenges. Ada sesuatu yang menarik kembali kepada inti persoalan yang kita hadapi adalah bagaimana di dalam perdagangan bebas sekarang ini kita bisa mengambil manfaat dan kekuatan kita terhadap komoditas itu akan memungkinkan kita melangkah lebih jauh. Persoalan dalam gula adalah bagaimana kemudian ada langkah lanjutan yang memungkinkan kita bisa menapaki langkah untuk mencapai swasembada gula. Saya ingin ke Mas Fadil. Mas Fadil, apa langkah lanjutan yang perlu kita lakukan dalam waktu ke depan? Saya kira memang dalam jangka pendek ini ya sampai tahun 2014 itu pertama-tama dari sisi perbaikan on farm-nya, produktivitasnya. Di PTPN katakanlah di mana saya kebetulan menjadi komisaris, itu masalah pengelolaan on farm-nya itu hubungan antara pabrik gula dengan petani itu sangat menentukan bagaimana produktivitas itu bisa ditingkatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan di off farm-nya, di pabriknya. Kita tahu bahwa pabrik-pabrik gula kita itu memang sudah sangat tua sehingga membutuhkan revitalisasi yang sangat komprehensif ya dan mendasar gitu. Jadi saya kira kalau misalnya dua hal ini kita bisa lakukan secara bersamaan, itu akan bisa meningkatkan kinerja pabrik gula secara keseluruhan. Tapi satu hal lagi juga adalah masalah pemasaran, Pak. Masalah pemasaran juga penting saya kira untuk diperhatikan ya. Selain juga adalah kebijakan dari sisi perdagangannya. Kita tahu bahwa di hampir semua negara industri gula itu adalah disubsidi atau diproteksi gitu. Jadi gula yang diperdagangkan di pasar internasional itu tidak benar-benar juga mencerminkan nilai keekonomiannya. Jadi kalau misalnya mereka bisa memberikan semacam subsidi untuk ekspor atau proteksi di dalam negeri, nah kita juga harus melakukan hal yang serupa untuk bisa melindungi petani dan pabrik gula di kita ini gitu. Jadi saya kira harus ada satu kebijakan yang terintegrasi dari sisi produksi, dari sisi pemasaran, dan dari sisi perdagangannya. Perdagangan. Mas Romi, apa yang diharapkan dari Komisi 4 khususnya kepada pemerintah dan juga kepada petani dan para produsen untuk kemudian kita bisa meningkatkan produktivitas kita? Yang pertama tentu kita berharap sebuah kebijakan itu bisa dijalankan secara berkelanjutan. Jangan mengevaluasi kebijakan yang kelihatan gagal secara konseptual. Karena sebenarnya kegagalan itu lebih banyak di tingkat pelaksanaan. Yang kedua, saya kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah magnitude. Kalau kita berbicara policy, by design dia mungkin sudah bagus. Tetapi kalau tidak ditopang oleh magnitude anggaran, apakah itu diletakkan, misalnya kita berbicara KKPI, bagaimana subsidi bunga itu bisa diperbesar, bukan hanya sekedar 17 miliar atau katakanlah 25 miliar, tapi bisa lebih besar lagi. Dan ketika kita berbicara bagaimana cara petani mengakses itu, diberikan kemudahan. Dan kemudahan itu bukan hanya sekedar bagaimana persyaratan, tetapi bagaimana mengasistensi petani. Karena ada di sana konsultan keuangan mitra bank misalnya yang bisa memberikan asistensi kepada petani bagaimana mempermudah mereka mendapatkan kredit. Nah yang ketiga, saya kira ketika kita berbicara pabrikan, peningkatan rendemen ini hanya bisa dilakukan kalau investasi-investasi swasta, saya kira digalakkan. Karena keterbatasan investasi-investasi negara tentu di sana. Dan ketika kita berbicara investasi swasta untuk meningkatkan rendemen, tentu harus ada insentif di sana. Kenapa? Karena kita sedang membangun Indonesia Incorporated, bukan hanya sekedar berkaca, oh ini swasta, biarlah mereka bisa besar sendiri, nggak perlu terlalu ditolong, kemudian ini rakyatnya harus banyak ditolong. Semua adalah bangsa Indonesia. Kita sedang berhadapan dengan ekonomi dunia yang mereka akhir-akhir ini kecenderungan yang dilihat oleh WTO itu semakin protectionist, meskipun arahnya itu sudah bergeser dari kebijakan tarif menjadi tarif. Dan kita menjadi korban dari beberapa komoditas. Nah saya kira pada titik-titik itu kita akan kembali pada jati diri dasar, bahwa pada dasarnya yang sedang kita kembangkan itu ekonomi nasional. Dan ketika kita berbicara di sana, maka kemandirian ekonomi nasional ini menjadi penting ketika kita sama-sama sinergi untuk menyatukan seluruh potensi dan kemampuan yang kita miliki. Baik, Pak Rusman, apa yang diharapkan dari Kementerian Perdagangan supaya kemudian dari produksi kita meningkat, tetapi di sisi lain kemudian akses untuk ekspor dan impor juga terkelola dengan baik? Ya kan prinsipnya kebijakan itu ya, itu kepinginnya ya semua itu kan win-win solution lah ya.
Artinya petaninya diuntungkan, pabriknya juga bisa beroperasi dengan tingkat keuntungan yang bagus gitu. Kemudian kita bisa swasembada ya, sebagai tujuan kita juga kan swasembada begitu. Nah, yang bisa kita lakukan tentu adalah bagaimana satu dengan yang lain saling memahami. Ya, saya kira memang perlu ya kita duduk bareng lagi begitu ya, duduk bareng ya semua. Ya, baik itu petani, pabrik, ya mungkin asosiasi lah yang punya relevansi dengan pergulaan ini ya, saya kira kita duduk ya sama-sama kita rumuskan, tidak ya untuk mematahkan policy yang sudah berjalan seperti sekarang ya, kita tetap menjaga konsistensi juga gitu. Tapi mungkin ada penajaman-penajaman lah. Kalau boleh tahu roadmap-nya untuk 2 tahun ke depan seperti apa, Pak? Ya, yang pertama tentu ada upaya ya peningkatan areal tanam. Tapi saya tidak terlalu banyak berharap begitu ya dengan situasi yang sekarang ya. Artinya perebutan lahan segala macam ya, itu memang investor juga dihadapkan pada persoalan lahan ya, untuk tebu, untuk gula, untuk beras, untuk segala macam lah. Tapi kita masih punya ruang sekali lagi ya, bagaimana kita memperbaiki produktivitas itu, mulai dari produktivitas tebunya per hektar sampai kepada rendemennya ini. Dan ini bisa kita bicarakan kok begitu, ya kan? Apa yang harus dilakukan pemerintah, mungkin juga aspirasi dari para petani, dari pabrik gula perlu juga kita dengarkan begitu. Kita tahun ini sudah mencoba ya mendatangkan bibit-bibit yang baik ya dari negara lain yang kita percaya ya dia punya produktivitas atau rendemen yang bagus begitu. Nanti silakan kita kembangkan sendiri di tanah air begitu ya. Baik. Supaya nanti rendemen menjadi lebih bagus. Baik. Jadi semangat yang kita bisa tangkap pada malam hari ini adalah sebetulnya kita punya harapan, punya potensi, dan kita melihat bahwa ada keinginan bersama dari mulai petani, dari pemerintah, dari para produsen, DPR, dan juga para pengamat untuk mendukung pada tujuan yang sama bagaimana mencapai swasembada gula. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas perhatiannya, dan terima kasih juga pada seluruh yang hadir di Grand Studio pada malam hari ini. Berakhirlah Ekonomi Challenge pada pekan hari ini. Kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Surya Utomo pamit. Terima kasih dan selamat malam. Cukup ya.